Miskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Miskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Piclopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Miskin Beauty Clubs Indonesia. Komunitas Miskin Beauty Clubs turut memberikan recognition dan penghargaan kepada para enterpriser yang meraih peringkat, serta meeting yang menyenangkan di berbagai kota. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Jadi kembali lagi ya, hari ini kita akan melakukan Basic Business Class hari ketiga. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah melakukan, yang sudah mengikuti? Kemarin ya ada PK, kemudian ada New Enterpriser Orientation ya, pasti mendapatkan hal-hal baru. Nah, hari ini juga kita akan menghadirkan seorang eksekutif Crown dari kota Surabaya. Nah, ini harus siapkan catatan ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu dong, dari kota mana aja ini. Oke, saya melihat nih dari keseluruhannya ada yang dari Serang, ada yang dari Cilegon, Bali, Batam, Jakarta, Surabaya. Kemudian ada lagi dari Padang, Sawalunto, ada lagi dari Tanjung Pinang, Jakarta, Tangerang ya. Wow, banyak sekali ya. Medan. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dan ini dijamin deh daging banget gitu. Yang paling penting adalah siapkan semangat, siapkan antusias Anda. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berdoa dulu supaya apapun yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan silakan teman-teman berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan izinkan saya memimpin berdoa. Mulai. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali melanjutkan Basic Business Class hari ketiga. Kiranya apapun yang kami pelajari dapat kami praktekkan dan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk grup, untuk jaringan, sehingga apapun yang kami kerjakan ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai. Amin. Oke, teman-teman, ayo coba tebak ini, siapa pembicara kita hari ini yang cetar membahana ya. Jadi beliau ini adalah seseorang wanita perkasa. Ya, jadi beliau adalah panutan juga ya, dalam waktu singkat bisa mencapai peringkat eksekutif Crown. Siapa dia? Kita lihat Sis Teresia Ningrum, atau panggilan sapaan akrabnya adalah Ci Iing ya, Sis Iing. Beliau merupakan eksekutif Crown HDI dan juga seorang Smart Skin Advisor Advance, dan juga pemenang championship dan lulusan B Education Expert, serta juga menjadi pemenang dari Diamond Cash Award. Bukan cuma Cash Award teman-teman, bahkan Royalty Winner, Explore World Winner, Explore Summit Winner ya. Jadi tahun ini juga bakalan borong habis ini. Oke, saya pinjam emoticon Anda, reaction Anda untuk kita sambut bersama pembicara kita hari ini. Halo Sis Iing. Halo Liing, selamat pagi. Selamat pagi. Wow, sudah kelihatan nih energinya powerful ya untuk hari ini. Jadi kita lihat jasnya aja bling-bling ini. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, saya persilakan Ci Iing untuk waktu dan tempatnya. Thank you Liing. Ya, pagi teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Yang pasti luar biasa ya, karena saya lihat di sini ada 72 partisipan yang sangat gercep ya,
sebelum waktu menunjukkan pukul 7, teman-teman sudah ada di dalam ruangan. Itu luar biasa ya. Berikan aplaus untuk diri sendiri ya. Kenapa? Karena tidak banyak teman-teman di luaran sana yang mau menginvestasikan waktu untuk menambah kapasitas diri, ya, mengisi dengan sesuatu yang berbeda supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang berbeda, ya. Ya, jadi hari ini silakan siapkan catatan, pasti semua detailnya tidak terlewat, ya, dan siapkan pertanyaan. Ya, pertanyaan sudah bisa ditulis ya pada waktu saya nanti sharing. Silakan teman-teman bisa langsung menuliskan supaya tidak lupa. Ya, seperti teman-teman sudah dapatkan sebelumnya bahwa kita memiliki 5 training dasar ya teman-teman ya. 5 training dasar dimulai di hari Senin yang lalu dengan Koharyandi dengan product knowledge. Ya, tadi malam ada Bunda Istri dari Sera, eksekutif Crown kita, membawakan NEO, bagaimana pengetahuan tentang money game dan juga multi level, seperti apa, bisnis seperti apa yang sehat, investasi apa yang benar. Ya, hari ini kita akan membahas tentang how to start. Ya, di dalam how to start ada 9 langkah sukses. Ya, 9 langkah sukses yang akan membawa kita menuntun kita memastikan meraih setiap tangga-tangga kesuksesan. Ya, jadi cuma ada 9 ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan saya ada poin yang mungkin teman-teman ada kurang cepat mencatat atau mungkin terlambat, silakan di komen di kolom chat. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, ya pasti sudah nggak sabar ya. Ini dia. Ya, jadi di sebuah bisnis yang sangat tepat ya, yang memastikan ada hasilnya adalah bisnis yang punya sistem ya. Kalau kemarin kita dapatkan sharing dari Bunda Istri tentang beberapa jenis bisnis ya. Nah, kalau kita kenal ada yang namanya kuadran E, kuadran S, kemudian juga ada kuadran I dan kuadran B ya, ESBI. Nah, salah satu yang membedakan adalah sistemnya. Terlihat mirip ya, orang yang self-employed dengan business owner, tapi yang membedakan adalah sistem. Nah, sistem apa yang kita punyai? Karena kita ada dalam komunitas HDI, maka kita akan langsung memfokuskan diskusi kita dalam sistem, yaitu sebuah sistem selalu punya yang namanya standard operation, ya, prosedur atau SOP di sebuah bisnis, ya. Kalau di HDI kita kenal itu dengan POS atau Path of Success. Apa sih sebenarnya Path of Success? Path of Success ini adalah satu hal yang bisa dilakukan semua orang yang bergabung. Ya, pastinya kalau kita mau melakukan, kita harus lakukan pertama kali. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang belum bergabung, diajak sama temannya yang sudah gabung, boleh nanti ya selesai session ini bisa segera bergabung supaya SOP-nya bisa langsung dilakukan nih teman-teman. Oke, jadi setelah kita bergabung ya, kita akan melakukan yang namanya bekerja. Ya, banyak orang nih bertanya ya kan ya, saya ini sebenarnya harusnya belajar dulu atau kerja dulu, ya, atau seperti apa prosesnya. Nah, nanti juga ada pertanyaan ya, ketika kita presentasi, saya ini presentasi produk dulu atau presentasi bisnis dulu? Biasanya seperti itu tuh pertanyaannya ya. Jadi pastikan kalau teman-teman masih punya kegalauan, silakan ditulis ya supaya tidak lupa. Nanti kita bisa diskusi di akhir. Ya, jadi setelah kita bergabung teman-teman, kita akan membuat yang namanya daftar nama. Nah, di sini ada panah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tertulis pendampingan. Hubungi upline aktif. Apa sih artinya? Jadi sejak pertama kali kita mau mulai menjalankan bisnis ini, segera kenali siapa upline aktif Anda. Ya, kalau mungkin orang yang mengajak kita untuk bergabung adalah member biasa, orang yang hanya memakai produk, kemudian mereferensikan pada kita, maka kita bisa mencari tahu siapa upline aktif yang ikut dalam sistem. Ya, salah satunya yang menjadi patokan kita upline-upline yang membawakan presentasi, ya, membawakan training itu adalah upline aktif. Ya, nah di sini
daftar nama nanti kita akan kupas ya, apa itu daftar nama. Yang pastinya kita juga tidak menunggu upline kita ya untuk menghubungi kita, tapi kita bisa teman-teman menghubungi upline kita secara langsung ya. Jadi kita bisa jemput bola, kita bisa proaktif untuk kita mendapatkan pembekalan. Nah, di sini kita mendapatkan panah yang ada di samping nih teman-teman. Artinya apa? Seperti yang tadi saya sharingkan. Jadi pada waktu kita mengerjakan bisnis ini, konsepnya adalah learning by doing. Ya, jadi kita sambil belajar, kita praktek. Kenapa? Supaya uangnya datang lebih cepat. Ya, coba nih saya kepengen lihat reaction-nya teman-teman yang suka dengan mendatangkan uang lebih cepat. Ya, boleh raise hand di sini ya, supaya kita bisa interaktif. Wah, Bu Win, ya Bu Evelyn, Bu Vera, langsung ya Bu Rina, semua gercep banget ya, teman-teman sangat fokus mendapatkan ya. Jadi kepengen banget ya. Wah, terus nambah nih ada Miss Trisna, ada Nino juga ya. Nah, teman-teman di sini kalau kepengen cepat mendapatkan hasil, kita butuh membekali diri sendiri, yaitu dengan jalur belajar. Apa sih jalur belajarnya? Gampang, semua sudah tersedia ya. Tersedia kita bisa melakukan meluangkan waktu ya pastinya teman-teman ya, karena kalau ditunggu waktu luangnya kayaknya nggak luang-luang ya. Jadi kita harus meluangkan waktu. Yang pertama, habiskan yang namanya membaca Enterprise Kit lengkap. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, yang mungkin belum tahu, memangnya ada Enterprise Kit-nya. Bisa langsung diakses di hdi1.com. Ya, jadi sambil dengarkan ini, langsung buka akunnya ya teman-teman ya. Buka www.hdi1.com. Di situ nanti akan ada account, menu ya, masuk ke Enterprise Kit ya, atau tertulis e-kit. Di dalam e-kit ada beberapa modul yang kita bisa langsung baca, langsung mengenali bisnis ini lebih dekat. Nah, setelah kita baca semua yang ada di e-kit, mulai dari majalah, pengetahuan bisnisnya, produk, kemudian komunitas, dan semua detail tentang Biskin, guidebook, ya kita bisa bergerak maju ke 5 training dasar. Jangan khawatir teman-teman, ini adalah salah satu dari training dasar yang sudah disediakan. Seperti yang teman-teman sudah luangkan waktu hari ini. Ya, jadi 5 training dasar sudah kita mulai sejak hari Senin ya. Jadi hanya ada 5 teman-teman ya. Jadi 5 ini perlu sekali untuk dikuasai, tidak cukup ikut satu kali. Kenapa? Karena tujuan kita mau bisnis yang uangnya cepat dan besar. Otomatis kita butuh kemandirian, kita butuh membawakan training itu sendiri. Nah, kira-kira kalau mau membawakan training, cukup nggak kalau kita hanya ikut satu kali training saja hanya sebagai pendengar? Pasti kurang, saya yakin ya. Jadi bisa diulangi dan teman-teman bisa mendapatkan semua konten 5 training dasar ini di channel Spirit Harvest. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung buka YouTube-nya, subscribe Spirit Harvest. Ya, di situ semua training, semua session ada. Ya, jadi pastikan teman-teman bisa memaksimalkan semua fasilitas dalam komunitas Biskin Beauty Clubs kita. Nah, setelah kita membaca e-kit, kita mengikuti training dasar, kita juga perlu membekali diri dengan membaca buku. Ya, hanya ada 2 buku wajib di awal, yaitu buku tentang bisnis, ya, Secret Book of MLM. Ini akan membekali semua handling objection yang akan kita temui di awal kita menjalankan bisnis ini. Yang kedua adalah buku RKA atau Rahasia Kekayaan Alam. Ini adalah buku tabib. Ya, kenapa buku tabib? Karena semua detail komposisi, cara konsumsi, bagaimana cara kerja produknya, semua ditulis dengan detail di buku RKA. Ya, tidak perlu menghafalkan, cukup punya, baca, tandai. Ya, kalau membutuhkan sesuatu, hari ini kita bisa langsung fotokan. Ya, langsung dikirim. Ini akan memperkuat dan mempermudah closing kita, teman-teman. Ya, pastinya teman-teman kepengen ya ngomong sebentar, kirim-kirim foto, langsung closing, langsung closing, langsung closing. Ya, jadi diamond itu sangat mudah kalau kita menguasai dan membekali diri dengan baik.
Terus ada CD-CD yang sudah disediakan. Ini akan membawa kita memiliki banyak cerita yang bisa menguatkan dan ada beberapa ilustrasi yang bisa menolong kita memberikan support, ya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk rekan kerja kita. Ya, ada 2 yaitu doa yang terjawab dan juga ada CD medis atau testimonial. Terus juga ada DVD post dan kita adalah MLM yang disupport dengan aplikasi pendidikan yang sangat lengkap. Ya, semua ada di BEC. Ya, teman-teman yang baru berkenalan, sekarang buka gadgetnya, langsung pencet Play Store-nya, ketik Billionaires Education Center. Ya, ada apa di BEC? Semua yang kita butuhkan, mulai dari katalog produk, price list, kemudian beberapa referensi buku, kemudian ada audiobook, ya, dan ada banyak CD-CD yang bisa teknis, ya, yang akan menolong kita menguasai langkah demi langkah yang saya bagikan hari ini. Oke, ya, jadi ini adalah semua pembekalan yang kita bisa lakukan setiap hari, ya, di luar jam Zoom yang sekarang ini kita ikuti. Setelah itu kita sudah membuat daftar namanya. Untuk apa daftar nama? Yang pastinya untuk kita menjalankan bisnis ini. Daftar nama itu bahan baku, ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah punya daftar nama, kita akan mengolah, ya, karena daftar nama sebanyak apapun kalau tidak diolah tidak akan menjadi apa-apa di bisnis ini. Tapi ketika kita mengolah, itu akan menjadi pundi-pundi yang tidak berhenti mengalir, ya. Jadi setelah kita punya daftar namanya, kita akan mulai mengerjakan bisnis ini dengan membuat janji atau mengundang. Mengundang kemana? Ke pertemuan, baik online ataupun onsite. Ya, ketika kita membuat janji, kita bisa melakukan lewat WA, lewat voice note, lewat telepon, ya. Nah, hasilnya akan 2 macam, ya, hanya ada 2 saja ketika kita membuat janji. Bertemu dengan prospek artinya iya atau tidak bertemu, ya. Nah, kalau tidak bertemu pastinya kita akan reschedule, ya, supaya akhirnya kita bisa men-sharingkan produk ataupun bisnisnya. Setelah kita bertemu prospek, jawabannya hanya ada 3, teman-teman, ya. Jadi kalau kita melakukan ketemuan, kita akan apain sih kalau sudah ketemu? Pastinya sesudah ice breaking kita akan melakukan yang namanya presentasi standar. Ya, kalau jawabannya ya, orangnya mau bergabung, maka kita akan meminjamkan yang namanya info pack atau finish list downline. Ya, karena kita mendapatkan rekan kerja, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke finish list downline. Di mana kita bisa melihat daftar finish list ada di grup Telegram. Nah, sekarang bisa langsung buka lagi gadgetnya, ya. Langsung buka di kolom di aplikasi Telegram, ketik yang namanya Big E dan Big M. Di situ akan bisa ditemukan yang namanya finish list. Ya, jadi ada finish list downline, ada finish list prospek, ada finish list konsumen. Ya, nanti kita bisa lihat satu persatu atau bisa dilihat di aplikasi BEC tadi. Ya, jadi sudah tersedia. Nah, kalau jawabannya tidak, ya kan jawaban ya dan tidak nih yang paling sering, ya kan? Kalau tidak, kita juga akan meminjamkan info pack. Nah, tadi ada info pack, di sini ada info pack. Sebenarnya info pack itu apa sih? Nah, info pack itu adalah satu paket informasi yang kita bisa bagikan apa saja sesuai dengan obrolan kita ya pada waktu presentasi. Biasanya yang saya selipkan adalah katalog produk, baik itu secara digital dalam bentuk PDF ataupun secara fisik kalau kita ketemuan langsung, ya, atau brosur daftar penyakit atau mungkin majalah atau beberapa postingan-postingan yang kita bisa sharingkan. Nah, kalau jawabannya tidak mau bergabung, maka kita bisa melakukan menjual produk. Ya, jadi kita bisa menanyakan, ngomong-ngomong Pak atau Bu, tadi kan saya sharingkan tuh beberapa produk kesehatan dan perawatan kecantikan. Mana yang paling menarik? Mungkin mau mencoba Polenergy atau Bipropolis, ya, atau madu dan Propoelix. Nah, ini bisa kita lakukan ya teman-teman ya.
Jadi pastikan ada hasilnya. Kalau belum mau bergabung, kita jual produknya. Ya, lalu kita bisa masukkan ke yang namanya finish list konsumen. Kita bisa memberikan tambahan-tambahan informasi karena orang ini belum menjadi rekan kerja, hanya menjadi konsumen. Maka finish list-nya akan berbeda. Nah, ketika dia tidak mau menjadi, belum mau menjadi rekan kerja kita akan meminta daftar referensi. Ya, paling mudah nih. Biasanya, Pak, Bu, kira-kira kalau mungkin ada 2 atau 3 teman yang saya bisa sharingkan tentang peluang bisnis atau tentang manfaat produknya, boleh saya kontak. Nah, langsung kita dapatkan, kita bisa mengkontak mereka. Ini bisa kita langsung masukkan ke daftar nama. Itu kenapa buku daftar nama tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena dia akan terus bertambah. Dari daftar referensi saja sudah sangat banyak ya, apalagi kalau kita secara konsisten menambahkan daftar nama kita melalui blind prospect. Nanti saya akan bahas berikutnya. Nah, ada juga nih jawaban di tengah-tengah, teman-teman ya. Di tengah-tengah ini ada yang namanya ragu-ragu. Ya, siapa nih di sini teman-teman yang ketika men-sharingkan, ketika kita presentasi, prospekin orang, orangnya jawab, aku kayaknya nggak bakat deh kalau jualan-jualan gini. Ya. Atau mungkin ada yang bilang, waduh produknya kayak gini, aku nggak punya pengalaman loh di bidang kesehatan, kayaknya susah deh jalaninnya. Kayaknya aku nggak ada waktu deh untuk jalanin. Siapa nih yang punya pengalaman kayak gini nih, ya? Paling sering nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya kan ya. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita ketemu dengan prospek yang ragu-ragu seperti itu? Pastinya kita melakukan follow up, ya. Melakukan follow up ini panahnya lumayan banyak nih ya. Kalau kita ragu-ragu kita follow up. Kalau kita follow up, lihat jawabannya apakah akhirnya dia mau atau tidak mau. Kalau tidak mau kita akan melakukan tahapan seperti tadi, menjual produk dan meminta daftar referensi. Kalau jawabannya ya, setelah di follow up dan kita meyakinkan ada begitu banyak solusi-solusi yang kita berikan dan pendampingan, maka kita mendapatkan rekan kerja. Kalau kita sudah mendapatkan rekan kerja, apa yang kita bisa lakukan? Ya, yang kita bisa lakukan adalah membuat rekan kerja kita menjadi rekan kerja yang mandiri. Ya, apa itu mandiri? Bisa melakukan aktivitas secara dasar. Apa sih aktivitas seorang enterpriser HDI? Ya, kalau guru aktivitas utamanya adalah mengajar, ya. Kalau mungkin nelayan, aktivitas utamanya adalah mencari ikan. Kalau petani berarti menanam benih, ya. Kalau enterpriser HDI berarti presentasi, ya. Karena tanpa presentasi, cuman ngomong sana sini aja, nggak ada presentasinya, nggak ada dagingnya, gimana kita bisa cuan, ya. Jadi kita harus melakukan dan memastikan rekan-rekan kerja kita ada di fase ini, teman-teman. Ya, pastikan rekan kerja bisa presentasi sendiri. Ya, di sini sudah disediakan yang namanya role play. Ya, role play ini adalah satu kesempatan di mana upline kita akan membantu kita memberikan monitoring, memberikan masukan, mana saja sih yang harus diperkuat, mana saja sih titik-titik closing-nya, ya, supaya kita punya satu presentasi yang mantap. Lakukan role play sesering mungkin sampai kita bisa melakukan dengan mandiri. Nah, selain itu kita juga butuh melakukan follow up ya kepada rekan kerja. Rekan kerja juga butuh melakukan follow up kepada konsumen dan kepada timnya. Nah, di sini ditulis teman-teman, follow up itu idealnya minimal 1 kali seminggu, bukan 1 bulan sekali. Ya, kalau evaluasi betul ya setelah kita mengerjakan 1 bulan ada hasilnya dari aktivitas yang kita lakukan. Tapi kalau follow up artinya pada waktu kita mempunyai goals dan setiap minggunya kita melakukan follow up ya, melakukan tindak lanjut ya. Kalau follow up terhadap blind prospect nanti saya akan sharingkan di bagian setelah ini. Ya, setelah itu kita juga melakukan yang namanya 3M pada rekan kerja kita. Apa sih 3M? 3M itu adalah menghadiri pertemuan seperti sekarang ini, ya, membaca buku, ya ini bisa teman-teman capture, ya, dan kita mendapat fasilitas ya teman-teman ya
untuk baca buku ini kita punya komunitas baca buku ya. Babu Ireng ya, baca buku bareng-bareng ya, baca buku bersama di jam 6:30 ya. Setiap teman-teman diundang, disambut untuk bisa bersama-sama membaca buku. Kita hanya menginvestasikan waktu 30 menit. Kenapa baca buku harus pakai ngesum bareng? Karena biar kalau saya nih ya, saya kan nggak hobi baca ya teman-teman. Jadi kalau niatan tuh besar, niatannya gitu. Tapi pada waktu eksekusinya biasanya bab 1, bab 2, bab 3, terus bablas gitu ya teman ya. Ya, bablas itu artinya apa? Buku yang membaca saya ya, karena bukunya lebih aktif ya, lebih aktif terbuka, mata saya tertutup ya. Tapi ketika saya membaca buku bersama teman-teman 30 menit dan setelah itu saya berdiskusi bersama apa yang ada di dalam buku, bagaimana cara saya melakukan bisnis ini, apa yang saya bisa pakai dari sharing ini dan teman-teman yang ada di dalam komunitas saling berbagi pengalaman itu menjadi sesuatu yang lebih besar nilainya ya dengan membaca buku. Dan saya melihat membaca buku ini juga melatih intonasi kita teman-teman ya. Jadi banyak sekali nih benefitnya dengan bergabung di komunitas baca buku bareng ya di 6:30 setiap harinya ya. Kemudian kita juga mendengarkan CD ya dan juga bisa melihat YouTube ya, link YouTube yang sudah disediakan. Ada CD teknis, CD medis, CD open mind dan CD pertumbuhan diri. Demikian juga dengan buku-buku yang sudah direferensikan. Ya, jadi kalau teman-teman bingung baca buku apa nih yang pertama tadi? Yang pertama hanya ada 2 dulu, RKA dan juga Secret Book of MLM. Setelah itu baru tanyakan kepada upline aktif Anda. Mana yang saya bisa baca setelah saya menyelesaikan 2 buku wajib ya, supaya waktunya dan pembekalannya itu terarah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Setelah itu kita juga membuat yang namanya RKH dan mengevaluasinya ya, karena seringkali yang namanya rencana kerja harian dibuat dengan indah tidak dieksekusi dengan bijak ya, atau mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita penuhi karena satu dan lain hal. Teruslah bertumbuh melakukan evaluasi sehingga hasil yang kita dapatkan di bisnis ini semakin profesional karena di sini kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan jam kerja yang kita investasikan di bisnis ini. Setelah itu kita juga melakukan yang namanya konsultasi, baik kita sebagai downline konsultasi kepada upline ataupun kita dengan rekan kerja kita ya melakukan konsultasi. Yang ini juga minimalnya seminggu sekali ya, bicara tentang peta jaringan, omset, kemudian juga bagaimana RKH tadi dan juga bagaimana mengatur keuangan atau alokasi bonus dan yang sudah kita dapatkan di bisnis ini. Nah, selain itu kita juga mempelajari yang namanya materi-materi digital. Ya, teman-teman ya. Jadi kita juga menumbuhkan diri kita baik online ataupun offline. Nah, kita akan langsung masuk ke 9 langkah yang ada di how to start the business. Yang pertama dimulai dengan yakin. Seperti seorang petani yang menanam benih ya. Kalau kita tanya sama Pak Tani, Pak, apakah Bapak yakin pasti panen? Ya, pasti jawabannya ada banyak macam. Kalau yakin, saya harus yakin dulu. Meskipun saya tahu bahwa pada waktu saya menanam, pasti ada yang namanya angin kencang, mungkin ada hama, bisa jadi ada banjir, tapi saya harus punya keyakinan bahwa saya pasti panen. Nah, keyakinan itu yang membuat para petani tetap menabur benih, tetap merawat tanamannya. Karena kalau Pak Tani itu tidak punya keyakinan, kita mungkin hari ini tidak bisa ya makan nasi karena Pak Taninya tidak punya keyakinan. Ya, yakin ini sesuatu yang penting, sesuatu dasar dulu ya dalam melakukan apapun ya. Nah, yakin ini yang pertama kali kita harus memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat beragama, ini satu fondasi yang wajib ya teman-teman ya, apapun agama dan kepercayaan kita masing-masing, coba cek dan recheck. Ya, saya yakin setiap teman-teman yang punya hasil yang luar biasa memiliki satu hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Teman-teman
Sudahkah kita membawa bisnis ini, mendoakan secara khusus setiap rekan-rekan kerja kita, setiap konsumen-konsumen kita yang mengkonsumsi produk, supaya Tuhan yang boleh bekerja bersama-sama dengan kita, menuntun setiap langkah kita, setiap apa yang kita katakan kepada rekan kerja menjadi sesuatu benih yang berakar kuat, yang menjadi manfaat buat orang lain. Setiap produk yang kita sharingkan, cara konsumsinya menjadi satu kesembuhan, ya, dipakai Tuhan untuk menjadi tangan perpanjangan Tuhan, memberikan satu stamina pemulihan, ya. Jadi pastikan teman-teman memiliki waktu yang khusus dengan jelas menyebutkan di dalam setiap doa. Pasti hasilnya berbeda. Ya, coba cek dan recheck kembali, dan akan lebih baik lagi kalau punya satu komunitas doa bersama dengan rekan-rekan, ya. Kemudian yakin kepada diri sendiri. Nah, kalau yakin kepada diri sendiri ini harus yakin bahwa saya bisa, saya mampu. Mungkin di awal saya tidak punya kemampuannya, tapi kalau saya punya keyakinan bahwa saya bisa belajar dan saya bisa bertumbuh, nantinya saya pasti bisa. Ya, kalau saya tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri, bagaimana mungkin saya meyakinkan orang lain? Ya, nggak usah ngomong jauh-jauh untuk menyatakan membuat satu pernyataan saja. Kalau kita tidak yakin, misalkan kita ditanya sama orang, Bu, kalau mau ke arah rumah sakit National Hospital itu lewat mana? Belok kiri atau kanan? Nah, kalau tidak punya keyakinan, itu aja kita nggak bisa jawab, padahal hal-hal yang sederhana. Apalagi kita mau membagikan satu manfaat produk dan juga satu peluang usaha. Maka kita harus memiliki keyakinan. Ya, selama kita memiliki keyakinan dan kita mau menumbuhkan diri, pasti kita akan bisa melakukannya. Nah, selain itu kita juga butuh memiliki keyakinan kepada perusahaan. Ya, perusahaan yang kita punya adalah perusahaan yang sudah berpengalaman puluhan tahun, ya. Kemudian kita juga disupport dengan produk yang luar biasa. Pastinya produk-produk kita berbahan dasar produk perlebahan yang diakui ribuan tahun khasiatnya sampai hari ini tidak terbantahkan. Kenapa? Karena tertulis di 5 kitab suci yang ada di Indonesia, ya. Jadi ini salah satu dasar yang sangat kuat, teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanyain, kenapa sih kamu pilih madu? Dikit-dikit ngomong madu, dikit-dikit ngomong madu. Iya, karena sudah pasti tidak ada efek samping. Dan saya tahu bagaimana kualitas madu yang saya minum. Ya, nah, kita juga memiliki yang namanya business plan. Apa itu business plan? Sistem pembagian hasil. Kita harus memiliki keyakinan. Dan untuk punya keyakinan itu, kita perlu sekali untuk mengenali seperti apa sih konsep bisnisnya. Karena kalau kita sendiri tidak tahu, nggak mungkin kita punya keyakinan, teman-teman. Ya, nggak mungkin. Nah, kita nanti akan difasilitasi, ya, bisnis plan ini akan dibawakan dengan detail. Pastikan tidak terlambat masuk ke dalam ruangan Zoom, ya, sehingga setiap detailnya kita tahu, setiap rupiah yang mengalir ke dalam rekening kita tahu, ya. Ini yang saya sukai. Sistem bisnisnya transparan, kita bisa langsung melihat semuanya terekam dalam platform bisnis portal kita, ya. Dan konsep bisnisnya adalah pembagian hasil yang besar dan adil. Ya, artinya siapa bekerja menginvestasikan waktu lebih banyak, dia akan mendapatkan lebih besar. Ya, nah juga kita butuh yang memiliki keyakinan kepada garis sponsorisasi. Apa itu garis sponsorisasi? Sponsorisasi adalah orang yang mengundang kita atau mengajak kita bergabung di bisnis ini, atau kita sebut sebagai upline. Ya, kenapa kita butuh yakin? Karena upline kita adalah orang yang mau dan ingin sekali kita sukses di bisnis ini. Ya, itu kenapa kita harus memiliki keyakinan. Kalau mungkin upline leader kita belum bisa memberikan semua informasi yang kita butuhkan, kita bisa mencari tahu upline berikutnya. Ya, jadi jangan pernah takut dan ragu untuk berkenalan dengan semua garis sponsorisasi Anda. Ya, kenali, miliki hubungan yang baik dengan para garis sponsorisasi, maka Anda akan bisa mendapatkan percepatan. Ya, itu yang saya ingat dari mentor saya. Ya, nah ada juga yang namanya yakin kepada support system.
ya, atau sistem pendukung, sistem pendidikannya yang kita sebut billionaires. Training dasar ini adalah salah satu support system di mana seluruh Indonesia Enterpriser HDI akan melakukan yang namanya 5 training dasar dan sudah teruji lebih dari 23 tahun. Saya juga salah satu yang menikmati bagaimana support system ini membantu pertumbuhan jaringan di HDI. Yang kedua adalah impian, ya. Langkah pertama adalah yakin, langkah kedua adalah impian, ya. Catat, ya. Kenapa sih kita punya impian? Ya. Karena apa? Karena impian ini adalah satu tujuan, ya, satu target. Jangan pernah takut dengan yang namanya target, karena setiap hari bangun tidur kita sudah punya target, ya. Apapun aktivitasnya. Kalau kita ibu rumah tangga sudah punya anak-anak yang harus sekolah, harus punya target. Target apa? Membangunkan anaknya jam berapa, ya. Kalau teman-teman hari ini masih single dan bekerja, teman-teman juga harus tahu sampai kantor harus cek log jam berapa, ya. Pulang jam berapa, lewat mana, ya. Jadi ini adalah satu hal yang harus kita miliki dan harus kita lakukan, teman-teman. Kalau hari ini belum punya, ayo sekarang coba dicari apa saja sih impian ini, ya. Ini seperti gambarannya Wright Brothers, ya. Ada 2 saudara yang waktu itu melihat burung melintas di udara, ya, di langit-langit. Mereka melihat, wah enak ya kalau kita manusia bisa punya sayap seperti burung, enak kemana-mana, ya, bisa terbang lebih jauh, ya. Kenyataannya ketika mereka menyuarakan, men-sharingkan bahwa impian manusia bisa terbang, itu serasa semua dunia mengejek mereka, ya, sampai akhirnya mereka mengeksekusi, ya, semua impian, semua yang mereka lihat ada dalam kepala mereka. Mereka melakukan itu, membayarnya dan kerja keras dan melakukan uji coba, dan mereka berhasil mewujudkan impian. Ya, kalau tidak ada diawali dari impian Wright Brothers ini, maka tidak ada yang namanya pesawat hari ini. Dan kalau tidak ada pesawat, tidak ada beberapa profesi-profesi yang menunjang bagaimana pesawat ini bisa running, ya. Nah, kenapa kita harus memiliki target? Yang pertama agar kita memiliki arah yang jelas, tujuan yang jelas. Kalau kita masuk mobil atau mungkin kita naik taksi, ya kan? Terus kita bilang sama drivernya, "Pak, jalan." Nah, bapaknya pasti bingung, "Mau kemana, Bu?" Gitu kan? Nah, kalau kita tidak punya tujuan, bapak taksinya sih senang-senang aja ya, jalan aja. Karena begitu pintu taksi dibuka, argo sudah diputar, ya, sudah menyala. Nah, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, bayangkan teman-teman, kita cuma memberikan perintah kepada driver, Pak, jalan, gitu aja. Argonya jalan terus, sampai nanti bingung di persimpangan biasanya. Bu, mau kemana jadinya, Bu? Iya ya Pak ya, saya masih bingung. Ayo Pak, jalan dulu aja. Lurus aja dulu, lurus lagi ya. Sampai kita menghabiskan waktu hanya berputar-putar. Waktunya habis, biayanya pun juga besar teman-teman. Kalau kita naik taksi, kalau kita bawa mobil sendiri juga sama, habisin bensin. Nah, bensinnya kan bayar ya teman-teman ya. Meskipun mungkin ya di sini ya anaknya yang punya Pertamina ya, tetap aja ya bapaknya yang bayar ya, bukan kita yang bayar ya. Karena kan yang punya Pertamina bapaknya, bukan kitanya ya. Ya, jadi di sini kita harus punya yang namanya goals, kita harus punya namanya impian supaya kita tidak menghabiskan menyia-nyiakan waktu ya. Jadi harus punya arahnya. Dan kalau kita memiliki impian, kita akan punya energi tambahan, teman-teman. Karena kita tahu ketika ada halangan, ada rintangan, ada tantangan, ada begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dan yang membuat kita mau mundur atau berhenti dari bisnis ini, ketika kita punya impian yang besar, kita akan punya energi yang terus menyala, ya, yang tidak akan pernah padam. Nah, kita butuh lihat nih teman-teman, karena HDI ini tidak ada yang namanya bos, ya. Jadi impian ini adalah bos kita, teman-teman, ya. Jadi pastikan kita membuat impian ini dengan smart, ya. Catat, apa itu smart? S, spesifik. Buat sesuatu itu jelas bentuknya, misalkan ya, saya mau beli handphone baru, atau saya mau beli laptop, atau saya mau ganti mobil, atau saya mau beli motor karena saya belum punya motor. Ya, boleh-boleh aja. Apa yang benar-benar diingini atau apa yang benar-benar dibutuhkan. Ya, kalau misalkan hari ini aku udah punya semua, aku sultan gitu loh.
Apalagi yang aku butuhkan? Ya, boleh tanyakan atau boleh hadiahkan sesuatu untuk orang yang Anda sayangi. Misalkan untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak, boleh banget ya. Misalkan impiannya mau jalan-jalan ke luar negeri, mau kemana? Ke Italia misalkan ya, atau mau ke Paris, atau mau naik haji, mau umroh ya, atau mau ke Guangzhou, mau ke Shanghai, manapun ya, atau mau ke Kutub Utara ya, boleh saja ya. Tuliskan dengan spesifik. Kemudian measurable. Coba cek, rupiahkan teman-teman ya, rupiahkan. Misalkan mau beli iPhone 12 Pro atau mau beli iPhone 13 misalkan ya. Berapa harganya? Mau warna apa? Speknya apa? Terus harganya berapa? Terus kita masuk ke A, yaitu achievable. Ya, achievable. Apakah ini memungkinkan buat saya mencapainya? Ya, kalau saya beli handphone harganya misalkan 20 juta, ya kan? Atau saya mau beli MacBook, harganya berapa? Coba hitung, berapa waktu yang saya mau butuhkan, yang saya perlukan untuk mencapai itu. Bagaimana cara saya mendapatkan itu? Dengan DP lalu sisanya dicicil atau seperti apa? Ya, kita bisa komunikasikan. Yang pasti sesuatu itu bisa diraih dan realistik, barangnya ada, real, ya. Jangan sampai saya punya impian, ngapain? Impiannya mau bikin rumah bentuknya nanas di bawah laut. Nah, kira-kira rumahnya siapa ini teman-teman? Ya, kalau mama-mama langsung ketawa tuh ya, rumahnya siapa gitu. Ya, boleh direspon di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, itu kira-kira realistik nggak? Kalau bikin rumah bentuknya nanas di bawah laut, ya kan? Atau mungkin hal-hal yang lainnya, sesuatu yang realistik. Hari ini kita butuh menginjak bumi ya teman-teman ya. Jadi buat sesuatu yang benar-benar bisa diwujudkan. Dan jangan lupa timeable. Impian tanpa batas waktu hanyalah angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, misalkan saya mau ke Jakarta, misalkan gitu. Kapan? Ya entar diatur waktunya gitu. Terus ditanya lagi, kapan kamu ke Jakarta? Ya nanti, pokoknya nanti saya pasti kok ke sana. Ya, selama tidak ada batas waktunya, satu hal yang kita tetapkan, tanggal, bulan, tahun, itu tidak akan pernah tercapai. Ya, nah nanti teman-teman secara detail bisa mendengarkan CD impian ini, bisa dilihat di BEC. Ya, sudah diinstal aplikasinya, bisa segera jalan-jalan. Fitur-fiturnya ada banyak sekali. Nah, timeable tadi, batas waktu, kita akan bikin 3 kategori. Ya, teman-teman, yang namanya Dreambook ini tidak terbatas ya. Jangan sampai kita kehabisan yang namanya impian. Ya, kalau mungkin semua yang kita inginkan untuk diri kita sudah terpenuhi, puji Tuhan, alhamdulillah. Kita bisa mulai bertanya ya kepada rekan-rekan kerja kita, apa sih impianmu dalam jangka pendek ini? Kenapa? Karena impian ini yang akan tadi menjadi bensin ya, menjadi energi tambahan. Kita mengingatkan, ayo Bu, masih ingat enggak katanya mau kasih hadiah ulang tahun anaknya Reno 5. Oh iya ya, anak saya ulang tahunnya nanti nih November. Oh iya, sekarang sudah bulan Oktober loh Bu, sudah berapa tabungannya? Nah, kita bisa mengingatkan ya. Jadi impian jangka pendek kurang dari 6 bulan sudah bisa achieve ya teman-teman ya. Kategorinya berapa uangnya? Antara 1 sampai 10, 20 juta itu bisa diraih dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kemudian jangka menengah 6 bulan sampai 3 tahun. Misalkan memberi sepeda motor, mobil ya. Itu dibuat spesifik apa yang harus kita lakukan, bagaimana step-stepnya, perencanaannya. Kemudian jangka panjang, ya jangka panjang antara 3 sampai 5 tahun. Ya, misalkan pengen beli rumah, maunya di mana? Pokoknya seadanya aja, pokoknya rumah. Loh, jangan sampai nanti rumahnya di tengah jalan, kan berbahaya, ya kan ya. Jadi bentuknya rumah, tapi kalau di tengah jalan kan membahayakan ya, bukan hanya yang punya rumah, tapi para pengguna jalan ya dan mengganggu pastinya. Jadi buat sesuatu itu jangan smart teman-teman ya. Nah, selain itu kita bisa langsung melanjutkan. Kalau sudah punya impian, kita harus masuk ke langkah ketiga. Catat. Langkah ketiga adalah daftar nama.
Ya, jadi kalau sudah punya impian, gimana nih mewujudkannya? Ini nih, ya pintu gerbangnya ada di sini. Apa sih hubungannya Dreambook dengan daftar nama? Dreambook itu satu goals-nya. Daftar nama adalah path-nya, jalannya untuk mencapai impian itu butuh ini. Nah, gimana caranya supaya daftar nama kita itu jitu? Yang pertama, tulis semua nama orang yang Anda kenal. Tidak perlu dipikir. Ya, tulis saja, nggak perlu lengkap-lengkap datanya. Pokoknya ada nama mulai dari A sampai Z, kenal, dekat, jauh, saudara, semua ditulis. Ya, paling sering Anda kontak, buka WA. Paling sering ngechat siapa? Ngechat pasangan dong pastinya, ngechat anak-anak, ngechat orang tua. Ya itu ditulis dulu. Ngechat kakak, adik, itu ditulis dulu. Setelah itu kita bergerak. Teman-teman sekolah kita. Kalau mungkin dulu pernah TK, SD, SMP, sampai S-teler ya, S1, 2, 3, ya kan, semua ditulis ya. Setelah itu bergerak, kalau suka olahraga, ya, kalau mungkin olahraga mulut, suka kuliner, boleh. Mungkin punya teman-teman yang suka hangout nge-mall bareng, ada kafe baru, ayo gitu kan ya. Nah, boleh tuh ditulis ya. Ini ada mall nih, oh udah buka nih gini gini gini, boleh teman-teman itu ya, biasanya itu cukup dekat hubungannya karena teman-teman untuk happy itu biasanya tingkat closingnya tinggi karena kita punya kedekatan ya. Terus tulis semua nama tetangga yang Anda kenal, tulis semua daftar saudara mulai dari ibu, bapak, terus saudara-saudara dari pasangan kita. Terus kalau misalkan kita punya ipar, saudara-saudaranya, ayah ibunya, kita tulis semuanya. Jadi minimal teman-teman untuk memulai bisnis ini dan untuk panjang umur, ya panjang umur yang pertama itu minimal lah ya, lebih dari 3 bulan Anda masih ada bersama-sama kita di sini, ya karena 3 bulan itu adalah masa honeymoon, ya. Saya selalu sebutkan itu. Nah, daftar nama akan memperpanjang bulan madu. Ayo, siapa di sini yang sudah berumah tangga dan kepengen bulan madunya itu enggak putus-putus, ya kan? Pastikan bisnis Anda juga terus dalam masa-masa keemasan, masa-masa manis yang tidak pernah putus, seperti rasa manis kelapa honey kita, ya. Jadi, daftar nama harus terus-menerus ditambahkan. Ya, dari teman punya teman lagi, kita tulis, harus ditulis ya. Jangan pernah merasa aduh jadul banget sih harus ditulis. Iya, karena kita terbatas. Dan seringkali semua yang kita ingat sementara melintas itu menguap dengan sangat cepat. Ya, jadi pastikan luangkan waktu sebelum tidur 5-10 menit untuk menulis kembali. Hari ini saya tiba-tiba keinget siapa ya? Atau kalau memang kita banyak di rumah ya, buku daftar nama selalu tersedia di meja kerja. Jadi begitu ingat tulis, begitu ingat tulis, ya supaya itu terus-menerus membuat kita ada di bisnis ini dalam masa bulan madu. Ya teman-teman ya itu tipsnya ya untuk menjaga keremajaan bisnis HDI. Ya bukan cuma keremajaan rumah tangga loh yang perlu dijaga, bisnisnya juga harus diremajakan terus ya. Ya, terus kita akan melanjutkan yang namanya daftar nama ini dengan klasifikasi REAB. R itu ramah, apakah orang ini kalau ditanya sedikit jawabannya langsung A sampai Z gitu. Nah, ini orang-orang yang enak sekali untuk diprospek ya. Misalkan, "Bu, masak apa?" "Iya nih, saya bingung ya mau masak apa ya." Di situ masak apa? Oh, padahal cuma tanya, "Bu, masak apa?" Ya. Kalau ketemu orang-orang yang agak judes ya, bodoh amat gitu. Ya kan ditanya masak apa? Tatapan matanya ya kan tidak dijawab dengan kata-kata, tapi dijawab dengan bibir seksi ya yang seret gitu ya. Dan mata yang melotot, waduh, itu enggak enak banget sih ya kalau kita mungkin pernah merasakan yang seperti aduh, sakitnya di mana teman-teman? Waduh, langsung dipegang yang on cam ya kan ya. Sama, saya juga merasakan itu ya. Tapi tidak perlu khawatir ya. Mungkin di tahap awal beberapa orang punya respon seperti itu. Kalau Anda baru menjalankan bisnis ini, hindari orang-orang yang punya reaksi seperti itu. Cari dulu orang-orang yang ramah. Kenapa? Supaya kita tidak
membuang-buang waktu lebih banyak dengan orang-orang yang tough seperti itu. Ya, mereka bukan galak loh, cuman mungkin butuh waktu pendekatan. Ya, seiring dengan kita bertumbuh, cara komunikasinya, kita akan mampu mengclosing semua kategori. Ya, jadi tidak ada yang namanya hasil yang ditolak selama kita terus melakukan yang namanya membina hubungan. Ya, terus adalah orang yang energik, misalkan dia ikut komunitas goes, ikut lagi komunitas catur, ikut lagi komunitas apa aja, pokoknya dia banyak banget komunitasnya. Berarti ini orang yang energik, suka, ya. Terus dia eksis, ya kan, di kota ini, di negara ini, di mana-mana dia ada. Ya, kita bisa lihat tuh, ya, aktivitas-aktivitasnya. Kalau kita connect dengan mereka dalam Instagram, kita bisa lihat aktivitasnya seperti apa. Ya, selanjutnya kita bergerak ke A, klasifikasi A, yaitu ambisius. Ya, ambisius. Mungkin dia suka ikut nih yang namanya kompetisi. Ya, sama seperti Biscayne Beauty Clubs ya, ada kompetisi grand prize 10 juta. Wah, ini nih makanya ya, kalau di komunitas itu harus berprestasi. Enaknya prestasi demi prestasi itu punya penghargaan yang luar biasa ya. Mentor kita tidak pernah terlambat memberikan apresiasi ya. Terus B artinya berpengaruh ya. Berpengaruh ini kita dapatkan ya. Misalkan dia makan sesuatu terus banyak nih nular gitu kan. Yang lain-lain ikutan makan. Wah, ini orang yang berpengaruh. Kalau sekarang sebutannya influencer. Setiap kita adalah influencer untuk follower-follower kita. Ya, jadi miliki kepercayaan diri. Oh, saya juga influencer, buktinya kalau saya posting makan mie bakso, teman-teman juga pada tanya tuh, habis itu teman-teman juga ikutan beli tuh. Nah, kenapa kita nggak posting ketika kita pakai masker madu, ketika kita minum Propoelix, atau mungkin ketika kita lagi melakukan aktivitas, ya posting aja. Itu juga pasti akan menular. Ya, minimal membuat orang jadi kepo dan ingin mengikuti apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, terus jangan menghakimi di awal. Jangan pernah mengatakan bahwa wah ini orangnya pendiam, susah. Ini bawel, susah. Pendiam susah, bawel susah. Terus yang mana dong yang mau dipresentasi ya? Lama-lama habis kalau dihakimi seperti itu. Ini kaya tapi pelit. Yang ini, aduh ini bokeh, isinya utang mulu, ya kan? Salah lagi gitu kan ya. Jadi tidak akan pernah ada orang yang tepat, tidak akan punya namanya daftar nama kalau kita terus-menerus menyortir. Ya, jadi lebih baik tulis saja. Nanti teman-teman akan mendapatkan secara lengkapnya di CD daftar nama. Ya, bisa langsung ditambahkan di situ. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya daftar nama dengan melakukan brand prospect. Bisa melakukan itu di pasar, di sekolah, di tempat olahraga, ya. Misalkan tadi masak apa, atau mungkin kita lagi di food court, ya. Kita bisa tanya, sering ya Bu makan di sini? Apa yang paling favorit di sini? Ya, jadi kalimat-kalimat sederhana untuk membuka pembicaraan. Dari situ kita akan bertukar nomor telepon atau akun Instagram, ya. Atau kalau mungkin hari ini tempat olahraga, kita bisa berbagi. Kita bisa juga membawa bekal air kelapa honey, ya, atau bisa dengan sengaja minum Bi Ultra sebelum nge-gym, ya. Sengaja botolnya dikocok-kocok dulu, ya, supaya memancing perhatian, bikin orang tuh noleh, itu apaan sih kok bunyi icik-icik gitu kan ya. Jadi akhirnya orang penasaran noleh sama kita. Oh, minum suplemen apa untuk jaga massa otot, untuk jaga stamina? Oh iya, aku biasanya minum ini karena aku nggak suka yang ada steroidnya. Jadi aku cari yang alami tapi maintain energinya itu bagus dan tahan lama gitu. Nah, kita juga bisa melakukan yang namanya blind prospect di kantin karyawan atau perkantoran atau food court di beberapa pusat perbelanjaan. Itu juga bisa ya. Nah, nanti di waktu di kantin kita bisa berkenalan dengan karyawan-karyawan di luar kantor kita sendiri. Kita bisa berkenalan ya. Atau di tempat bermain anak, di restoran, di mall ya. Mungkin di tempat cuci tangan ya, di beberapa toilet itu juga bisa kita melakukan pembicaraan hal yang ringan ya, pembicaraan yang biasa saja ya, tidak perlu terlalu serius untuk kita melakukan yang namanya blind prospect. Nah, kalau teman-teman belum punya pembekalan silakan ya, sekarang juga Japri sama upline aktifnya Bu, Pak, Kak, C, Ko
aku pengen dong dibarengin yang namanya brand prospect kayak apa sih gitu. Karena kita sudah ada di normal life ya, bukan lagi new normal. Semua orang sudah bertata cara dengan baik hari ini, semua orang punya awareness tetap memakai masker. Mungkin kita tidak bisa mengawali dengan senyuman, tapi kalau kita senyum meskipun kita pakai masker dan kita mengangguk, itu juga akan tertransfer. Ya, attitude itu juga akan sampai bahwa kita pribadi yang ramah. Nah, setelah kita punya daftar namanya, kita mulai mengolah yang namanya membuat janji atau mengundang. Bisa lewat telepon, bisa juga langsung ketemuan. Ya, ingat teman-teman, membuat janji ini bukan presentasi, tapi hanya meminta waktu secara khusus untuk kita akhirnya bisa berdiskusi. Ya. Nah, untuk membuat janji, siapa yang menentukan jamnya? Kita. Ya, ingat di bisnis ini kita adalah seorang pengusaha yang profesional. Jadi, hindari yang namanya memohon atau mengemis, ya. Misalkan, Pak, please, saya minta waktunya, please. Bisa ya, tolong ya. Ya, bukan ya. Tapi kita bisa mengatakan, misalkan, Bu, misalkan ya, rangkaiannya tadi kita punya daftar nama kan, punya daftar nama atau mungkin kita brand prospek. Ya, misalkan di sini ada Pak Ferry, misalkan ya. Nah, saya sudah kenalan Pak Ferry di food court, misalkan. Setelah itu saya sudah bertukar nomor dengan Pak Ferry. Saya menyapa Pak Ferry. Ya, setelah saya blind prospect, usahakan teman-teman memiliki waktu untuk mengkontak kembali brand prospek Anda paling lama adalah 2 kali 24 jam. Kenapa? Karena ingatan kita pendek dan kita tidak memiliki satu hubungan apapun. Kita hanya menyapa, say hi, kemudian bertukar kontak. Kalau kita tidak segera menyapa, pasti orang itu segera melupakan kita. Kita juga bisa jadi lupa. Ya, jadi kalau misalkan ketemu nih, misalkan saya ketemu Pak Ferry di sore hari. Kalau malamnya tidak terlalu larut, saya bisa langsung mengontak. Atau misalkan saya di restoran, saya masuk ke mobil, saya biasanya langsung mengontak gitu. Selamat malam Pak Ferry, ini nomor saya, Iing, yang tadi ngobrol di restoran Padang. Misalkan seperti itu. Salam kenal Pak, sehat selalu. Saya simpan nomor Pak Ferry. Ya, saya menulis itu, saya menginginkan, saya mengajak Pak Ferry juga menyimpan kontak saya. Menandakan saya adalah orang yang datang memberikan satu pertemanan secara profesional. Nah, selanjutnya saya akan men-sharingkan. Misalkan saya mau sharing bisnis, maka saya langsung tanya, saya langsung ngobrol. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, tadi saya sudah perkenalkan belum ya? Kalau saya ini sedang mencari rekan kerja di bidang distribusi produk kesehatan dan perawatan kecantikan. Ya, jadi saya langsung mendeklarasikan untuk apa saya berkenalan. Apa yang saya ingin tawarkan? Saya menawarkan satu peluang kerjasama kemitraan dengan yang namanya Pak Ferry. Ya, maka Pak Ferry akan memberikan respon. Oh iya Bu, boleh saya tahu info lebih lanjutnya? Baik Pak, kalau boleh nanti bisa lewat video call, WA call, atau lewat Zoom. Atau bisa juga lewat Google Meet. Ya, kira-kira Bapak mau yang mana? Jadi kita memberikan penawaran. Terus kita bisa langsung memberikan pertanyaan pilihan tentang waktu. Boleh Pak, saya minta waktunya mungkin sekitar 20-30 menit untuk kita berbincang hari ini atau besok, pagi atau malam, siang atau malam. Biasanya saya tanyakan seperti itu. Mungkin malam ini bisa Pak sekitar jam 8, kalau memang belum terlalu larut, bisa ngobrol seperti itu. Atau mungkin besok malam Pak, seperti itu. Kalau misalkan kita sudah 2 kali bertanya, ya kita kan tanya tadi, Pak, besok siang bisa Pak, mungkin waktu lunch break. Wah, saya nggak bisa. Kalau lunch break biasanya saya langsung ada briefing dan lain-lain. Kayaknya susah deh kalau gitu. Oh, kalau gitu gimana kalau setelah office hour aja, Pak? Oh, kalau besok saya sudah ada janji dengan dokter gigi. Minta maaf, Bu Iing. Oke, kalau gitu mungkin Bapak bisa infokan kapan saya bisa ngobrol dengan Bapak. 20-30 menit. Enak pagi hari, siang hari, sore atau malam. Ya, jadi kita langsung memberikan penawaran seperti itu. Weekend atau weekdays, ya. Jamnya, alokasi waktunya di mana. Nah, kalau itu setelah itu kita akan mengakhiri pembicaraan lewat telepon itu untuk mengundang dengan cara, baik Pak, nanti kalau Bapak sudah ada
janji temunya, saya akan kabarin Pak waktu berikutnya. Jadi kalau saya memang sudah punya jadwal yang padat, saya juga harus meluangkan, memberitahukan waktu di mana saya punya waktu. Jadi tidak mengembalikan, terserah Bapak deh, Bapak bisanya kapan, saya pasti bisa. Enggak banget. Ya, tapi kita mau kita yang memberikan penawaran itu nilainya akan lebih teman-teman ya, boleh dipraktekkan segera. Oke ya, nanti teknik-tekniknya seperti apa, contoh-contoh kasusnya seperti apa, teman-teman bisa mendapatkan pembekalan lebih detailnya lewat CD ini di Mengundang Itu Mudah. Oke, next langkah kelima, catat ya, namanya presentasi dan follow up. Kan sudah buat janji, lalu kita melanjutkan dengan melakukan presentasi. Ya, presentasi kita sudah ada ya teman-teman ya, bantuan yang namanya BOS. Ya, kalau kita sudah bisa melakukan presentasi sendiri, silakan lakukan sendiri. Kalau belum bisa, manfaatkan untuk mengundang di acara BOS setiap hari Kamis ya, jam 7 malam. Nah, teman-teman silakan mengundang, teman-teman hadir bersama rekan-rekan yang ada, mengikuti bersama-sama, teman-teman bisa melakukan closing sesegera sesudah mendengarkan presentasi BOS. Jadi jangan ditunda ya. Nah, ini bisa dilakukan juga secara grup ya. Kalau misalkan teman-teman yang hari ini bekerja nih Senin sampai Sabtu bekerja, cuman ada Sabtu jam 2 siang dan hari Minggu. Maka teman-teman bisa memaksimalkan waktu dengan cara presentasi secara grup. Ya, bisa meminta pendampingan APN aktif untuk melakukan presentasi secara grup internal. Ya, ini akan lebih bagus lagi, ya. Nah, setelah kita melakukan presentasi, jangan lupa melakukan yang namanya follow up. Ya, tadi berdasarkan hasilnya, apakah mau, ragu-ragu, atau tidak mau. Ya, tetap semuanya dilakukan follow up, termasuk orang yang mau. Setelah orang itu mau, mungkin baru join member, belum pembelanjaan, belum mau ikut yang namanya pertemuan-pertemuan. Nah, kita bisa terus-menerus melakukan follow up secara continuous supaya rekan kita punya pembekalan dan akhirnya bisa mendapatkan keuntungan di bisnis ini. Ya, siapa aja sih yang kita harus follow up? Yang pertama, ya, ini urutan pertama adalah plan prospek kita. Tadi contohnya, ya. Kemudian orang yang sudah lama kita kenal. Kalau misalkan sudah lama kenal, boleh nggak tembak langsung? Boleh-boleh aja kalau kita punya hubungan yang sangat dekat, ya, atau mungkin kita punya senioritas, boleh-boleh aja, ya. Tapi akan lebih enak kalau kita juga tetap melakukan yang namanya ice breaking, ya. Misalkan saya mengontak teman saya dulu di kos waktu saya kuliah, ya. Saya telepon, misalkan namanya Leni, ya kan? Halo Len, kamu sekarang di mana? Ya kan, sudah lama kenal, ya, tapi mungkin tidak intens ngobrol. Ya, tapi dulu saya punya hubungan kenal yang dekat karena dulu satu kosan bareng. Ya, hanya karena waktu tidak lagi satu kota, sudah sama-sama berumah tangga. Nah, akhirnya saya menjalin kembali pembicaraan lebih dulu. Tanya dulu, kamu sekarang di mana? Kalau saya mungkin ya, saya dulu kuliah di Salatiga. Kamu setauku terakhir kamu di Semarang, masih di Semarang kah? Gitu ya. Jadi tanyakan keberadaannya. Ya, topiknya adalah tentang dia. Terus tanyakan aktivitasnya sekarang sibuk ngapain aja? Apakah punya usaha, apakah bekerja kantoran, atau sedang melakukan bisnis, ya, merintis bisnis, mungkin bisnis kuliner, bisnis konveksi dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita mengungkapkan bahwa kita sedang mencari rekan kerja, ya, kemitraan. Dan kita juga butuh melakukan follow up yang ragu-ragu. Ya, jadi apapun hasil dari presentasi, kita butuh kembali ke lembaran activity list. Ya, semua orang yang kita kontak, kita japri di WA, kita tulis namanya, apapun hasilnya. Kalau mungkin kita baru memperkenalkan, nah, banyak orang termasuk saya di awal menjalankan bisnis ini, saya punya antusias yang tinggi. Maka yang saya lakukan biasanya, saya mengkontak teman saya langsung direct gitu. Din, aku sekarang di HDI loh, ini produk-produknya. Nanti kalau kamu mau, kamu bisa langsung kontak aku. Ya, saya melakukan itu di awal, ya, karena saya pikir ya, bisnis ini kan cuma jualan-jualan gitu. Ngapain pakai training-training? Yang penting bisa jualan, yang penting dapat cuan, yang penting
ada hasilnya kan gitu. Jadi saya tidak menyadari bahwa prosesnya, sistemnya itu sudah ada. Kalau saya mengikuti sistem lebih awal sesuai dengan apa yang di-sharingkan dengan sistem yang sudah dibuat, saya pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih cepat dan juga punya rekan-rekan kerja yang mungkin bisa lebih cepat untuk diaktifkan. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya berpikir dengan cara saya sendiri dan saya melakukan ya tadi I do it my way ya, seperti sebuah lagu ya. Jadi ini yang kita harus lakukan ya teman-teman. Kalau kita tahu ada orang yang ragu-ragu, kita pinjamkan infopack, kita berikan waktu. Bu, ini infopacknya. Ya, ini saya titipkan katalognya. Sekitar 2-3 hari lagi, saya ada janji temu dengan teman saya dekat sini. Nanti saya mampir ya Bu, saya ambil katalognya. Ya, jadi itu membuat orang tahu, oh saya dipinjami, nanti hari Rabu mau diambil lagi. Jadi dia juga akan menaruh waktu, meluangkan waktu untuk membuka apa yang saya pinjamkan. Ya, jadi itu adalah cara untuk kita melakukan follow up, memastikan apa yang kita pinjamkan infopack itu benar-benar dibuka. Nah, sebelum itu kita butuh mengambil waktu untuk membukakan infopack itu. Kalau misalkan berupa majalah atau katalog, ini loh Bu yang paling aku rekomen untuk dibaca segera, yang namanya Sunblock SS Cream. Ya, ini saya tandain ya Bu, saya lipat halamannya. Nah, sambil dipinjamkan kita sudah memberikan satu ulasan meskipun sebentar ya. Terus downline yang sudah di closing. Ya, teman-teman, pastikan kalau sudah closing, apalagi closingnya isi starter nih, ya, di follow up ya. Kenapa? Karena kita kepengen supaya teman kita ini juga bisa menjadi bukan hanya konsumen, tetapi menjadi rekan kerja. Tanpa follow up, konsumen akan selamanya menjadi konsumen. Ya, konsumen butuh di follow up untuk menjadi satu tangga lebih lagi. Bagaimana cara kita memfollow up orang yang baru saja di closing? Kita ceritakan, Bu, kabar gembira, Ibu kan sudah membeli satu paket isi starter nih. Ibu punya peluang loh mendapatkan cashback. Oh ya, semangat nih biasanya kalau ketemu ibu-ibu, bapak-bapak aja semangat, apalagi ibu-ibu ya kan, Menteri Keuangan Negara pasti gercep banget, pasti langsung direspon ya. Nah, itu salah satu contoh kalimatnya. Terus ada lagi konsumen ya. Konsumen kita follow up di hari pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh ya. Nah, hari pertama adalah memastikan produknya sudah diterima, sudah dicek lengkap seperti apa yang dia pesan. Terus kita men-sharingkan cara penyimpanan produk, catat. Yang kedua, cara konsumsi produk, catat lagi ya. Terus di hari ketiga kita mulai tanyakan apakah ada yang namanya reaksi awal. Kemarin Ko Haryani sudah men-sharingkan ya di Basic Business Class Product Knowledge sudah di-sharingkan. Kita tanyakan, karena apa? Karena kadang-kadang ada beberapa orang yang mengalami reaksi awal dan menjadi panik. Dan mereka memutuskan untuk berhenti memakai produk. Kalau kita melakukan follow up, maka hal itu bisa dihindari. Orang itu akan mendapatkan satu jawaban, satu penguatan bahwasanya itu hanya reaksi awal yang terjadi karena tubuh kita sedang penyesuaian dengan produk yang diminum atau produk skincare yang sedang dipakai. Ya. Nah, kita butuh melakukannya sampai orang itu mempunyai habit. Kadang-kadang orang di awal, aduh aku lupa, royal jelly itu sebelum tidur ya. Aku biasanya kalau sudah, karena kan aku nih lagi menyusui nih, jadi biasanya kalau udah makan malam, aku ke kamar sama si baby, terus aku ini nih ketiduran, jadi sering lupa royal jelly-nya. Duh sayang banget, kalau kayak gitu, kamu boleh loh selesai makan langsung minum royal jelly-nya biar nggak lupa. Oh boleh ya, kalau boleh gitu aja deh. Iya, ya kalau misalkan kita ketemu konsumen yang sudah cukup lanjut usia, biasanya di awal saya menawarkan, Tante boleh nggak nanti Iing bantu ingetin, Iing WA ya jam 8 malam. Tante minum royal jelly-nya. Oh iya ya, aku tuh sering lupa loh. Boleh Tante. Ya, jadi saya punya alarm di handphone saya yang bunyinya reminder royal jelly. Maksudnya bukan buat saya minum royal jelly, tapi buat saya mengingatkan konsumen-konsumen baru saya. Ya, jadi
pakai alat bantu untuk kita bisa membantu mengingatkan konsumen-konsumen baru kita. Hal-hal sederhana yang membuat konsumen kita itu feel so special dengan perhatian-perhatian kita dan memastikan mereka mendapatkan manfaat produk. Ya, itu yang terutama sebenarnya. Ya, efek sampingnya apa ke kita? Efek sampingnya produk ini terasa manfaatnya, orang ini pasti akan melakukan yang namanya repeat order. Ya, jadi tidak susah untuk kita mendapatkan repeat order kalau kita melakukan yang namanya follow up dengan rutin, dengan teratur. Ya. Kemudian ada star atau orang kunci. Ya, orang kunci ini adalah rekan kerja yang sudah ada di dalam sistem dan sudah punya pencapaian, sudah punya peringkat. Ya. Dan bisa membawakan yang namanya 5 training dasar, pembekalan, group meeting, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian leader, dan juga kita bisa memakai video call ataupun Zoom meeting yang sebagai alat untuk kita presentasi ataupun follow up. Langkah berikutnya adalah keenam. Nah, teman-teman, ayo kita lihat sama-sama gambar yang ada di layar ini. Ya, ketiga yang ada di atas menggunakan kapak, yang di bawah menggunakan gergaji. Kira-kira nih, teman-teman, ya kalau kita menjalankan bisnis ini di awal kita tidak memiliki pembekalan, kita hanya memiliki segala sesuatu yang sederhana yang kita miliki sendiri sedari awal sebagai bekal diri. Tadi yang namanya masa keemasan itu bisa saja pupus, ya bisa saja berhenti. Kenapa? Karena kita tidak ada sistem, karena kita tidak ada pembekalan, karena kita tidak mengupgrade diri. Seperti kapak di awal mungkin tajam, ya, mungkin tajam, tapi produksinya bisa saja berkurang seiring berjalannya waktu. Ketajaman ini akan berkurang. Apalagi kalau tidak pernah diasah kapaknya. Jadi kita butuh yang namanya 3M. Ya, 3M, yaitu membaca buku, mendengarkan CD, audio dari BEC atau mungkin dari YouTube, ya, dan menghadiri pertemuan-pertemuan. Ya, menghadiri pertemuan mungkin materinya sama, tapi kalau yang membawakan materi berbeda, pasti ada 1-2 line hub yang bisa menjadi pembekalan atau merefresh. Oh iya, saya pernah dapat pembekalan ini, saya belum praktek, saya mau coba ah. Ya, jadi sesuatu yang menjadi pengingat buat kita. Nah, itu akan menjadi satu percepatan. Artinya kita mengganti alat bantu kita mengganti atau menambahkan kemampuan diri kita dengan yang tadinya pakai kapak yang mungkin produksinya satu hari bisa menebang 10 sampai 15 pohon, dengan gergaji mesin kita bisa berkali-kali lipat. Kenapa? Karena kita mengupgrade diri kita. Jadi jangan pernah capek untuk upgrade diri, ya. Terus ini dia, ya. Banyak sarana-sarana yang sudah disediakan. Ayo segera lengkapi, luangkan waktunya, ya, di jam yang semi produktif, ya. Misalkan jam setengah 10, jam 10 malam, di saat kita tidak bisa ngobrol dengan banyak orang untuk melakukan prospek, kita bisa, teman-teman, mengambil 1-2 link YouTube atau mungkin sedang makan siang. Boleh buka video YouTube, ya, ada 5-10 menit yang sangat bisa menjadi bekal buat kita, ya. Ada begitu banyak kenal. Ada juga di channel kita. Apa sih yang namanya follow up? Buka saja di Spirit Harvest, ya. Ada COC, mentor kita yang membawakan dengan detail seperti apa cara follow up, ya. Terus kita melakukan ke langkah ke-7, yaitu konsultasi. Ya, teman-teman, konsultasi harus dilakukan kepada upline yang aktif, upline yang mempunyai kualifikasi, ya, mempunyai sejumlah prestasi, dan itulah upline yang bisa membawa kita memiliki pencapaian yang berarti. Ya, sama seperti kalau kita mau pergi, saya dari Surabaya mau ke Jakarta, saya ketemu ada si A, si B, si C. Nah, kira-kira nih teman-teman, orang mana yang mau diajak konsultasi? Orang mana yang mau kita tanyai pendapatnya? Apakah si A yang nggak pernah pergi ke Jakarta sama sekali? Jawabannya tentu tidak, ya. Apakah si B, orang yang sudah setengah jalan, sudah sampai Pekalongan nih, ya. Kalau Surabaya Jakarta itu titik tengahnya ada di Pekalongan, ya. Karena saya menempuh perjalanan darat bersama upline saya, ini kita sudah di tengah pin. Kuatkan hatimu, kuatkan kakimu. Karena dia yang nyetir, ya. Ya, jadi
eh, ini kita tahu, oh kalau cuma setengah perjalanan terus, aduh capek, kita pulang aja ya. Ya akhirnya nggak nyampe deh, nggak sampai ke Jakarta, ya kan? Maka tidak bisa dimintain pendapat karena dia tidak menyelesaikan perjalanan. Atau tanya ke si C, orang yang sudah bolak-balik Jakarta Surabaya, ya seperti COC itu sudah bolak-balik ya, Jakarta Surabaya, Surabaya Batam, kemana-mana ya, sudah melakukan banyak sekali perjalanan-perjalanan dan tahu dengan detail setiap jalan yang ditempuh. Nah, itulah orang yang tepat untuk kita melakukan konsultasi. Nah, konsultasi di sini teman-teman bisa lihatlah ada bagian positif, negatif ya. Nah, konsultasi semua yang tidak enak, semua PHP, semua kegalauan, semua kejudesan, semua caci maki ya, itu dibagikan ke upline. Kita sebut itu dalam tanda kutip sampah ya, sampah. Ya, semua yang nggak enak ceritakan ke upline. Kenapa kok nggak boleh cerita sama downline? Karena nanti kita akan menggali kubur bersama. Kalau cerita ke downline ya. Nah, kenapa kok judulnya up? Ya, karena dia akan membawa kita up, semangat kita up, antusias kita up, tujuan kita up, level kita up. Itu kenapa upline. Jadi semua yang negatif kita bawa ke upline, upline akan memberikan satu pemadaman, ya bukan pemadaman listrik ya, tapi pemadaman emosi, ya memberikan solusi, ya untuk itu. Ya, jadi jangan tunggu sakit baru kita datang ke upline ya teman-teman. Dalam segala hal yang kita lakukan setiap hari cerita aja supaya api kita menyala tetap besar. Ya, jangan tunggu redup, bahaya nanti kalau redup. Ya. Nah, kalau sesuatu itu positif, misalkan, wah tadi saya tuh nganter anak berenang, terus ngobrol-ngobrol kan di tepi kolam, ternyata ketemu dokter. Oh, karena ketemunya di kolam renang kan kita nggak ngerti ya, kan dokternya nggak lagi pakai jas dokter kan. Nah, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ternyata dia suka banget lihat kulit saya segar. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol gitu. Nah, terus ngomong-ngomong kita tuker-tukeran IG, terus cerita-cerita tentang sekolah anak. Habis itu saya jadi teman baik deh sama dokternya. Ya, oh enak banget dong dapat kenalan dokter. Iya, baru kenalan aja kita udah happy. Gimana sih caranya? Aku juga kepengen dong gini. Nah, itu teman-teman, hal-hal yang seru, hal-hal yang bisa memberikan semangat ya, atau mungkin teman-teman punya hal-hal yang baik juga mau dibagikan ke upline. Boleh nggak kira-kira? Boleh ya. Jadi ingat ya teman-teman, di sini tandanya plus dan minus. Ya, jadi semua bisa dibagikan. Jangan yang tidak enak aja dibagikan sama upline ya. Semua yang tidak enak dan enak itu sama-sama dibagikan ya, supaya upline-nya nggak lesu ya teman-teman, dikirimin sampah terus-menerus nanti kasihan upline-nya ya. Jadi kirimkan juga kabar-kabar gembira kepada upline ya. Curahan hati upline malam ini ya. Terus yang ke-8 yaitu edifikasi ya. Edifikasi apa sih? To edify artinya to promote something, mempromosikan. Wah, hari ini teman-teman, kalau pergi ke satu tempat wisata, pergi ke kafe baru, wah, tanpa sengaja kita mempromosikan kafenya dengan menggebu-gebu, ya kan? Enak loh nongkrong di sini, makanannya nah, itulah yang namanya edifikasi. Ya, seperti itulah antusias yang kita miliki seharusnya ketika kita mengedifikasi perusahaan. Wah, aku ini beruntung banget ada di perusahaan yang luar biasa bonafit. Di masa pandemi, semua remote yang tadinya jalan-jalan nggak bisa berangkat, di refund. Itu utuh, nggak ada potongan-potongan. Masih plus-plus lagi dikasih souvenir yang wow banget, limited edition. Ya, sangat profesional. Belum lagi plakat-plakat, trofi-trofi, cash reward yang dibagikan. Justru di saat pandemi ini perusahaan semakin luar biasa memberikan apresiasi ke semua enterprise HDI. Dan ada banyak fasilitas-fasilitas bisnis portal yang hari ini semakin di-upgrade. Ada belanja online, ada fasilitas subsidi ongkir, ada fasilitas ongkir gratis. Wow, ini luar biasa banget. Itulah cara kita mengedifikasi perusahaan. Terus produk, kita juga mengedifikasi. Aku
aku senang banget loh ketemu shampoo yang hari ini jadi jawaban. Dulu aku tuh takut manjangin rambut. Kenapa? Karena kalau aku manjangin rambut tuh gampang rontok. Tapi hari ini aku senang sih, bukan cuman dapat rambut yang seger, lebat, tapi rambutku juga berkilau. Kata teman-temanku sih, ya. Jadi sesuatu yang kita sharingkan dan membuat orang itu, tapi memang benar kok, memang rambutmu sekarang lebih lebat ya, lebih hitam ya, padahal umurnya udah tambah banyak. Di saat banyak orang rambutnya makin tipis, makin nggak terawat, tapi rambutmu kelihatan sehat ya. Nah, ini sesuatu edifikasi, ya, tidak lebay, apa adanya, tapi on point, ya. Ya, jadi itu sesuatu yang orang-orang sukai. Terus edifikasi juga tentang bisnis plan-nya, teman-teman. Ya, gimana cara dapatkan bonusnya, apa saja reward-rewardnya. Nah, itu harus kita detailkan. Dan support system, mengedifikasi buku. Aku dapat nih dari buku ini, kemarin di komunitas baca buku tuh ada kalimat yang bagus, ini benar-benar luar biasa loh. Nah, ini kita bisa lakukan. Semua edifikasi ini bisa kita lakukan lewat telepon, lewat akun Instagram, ya. Kita bisa tulis, ya. Kalau mungkin belum bisa menulis kata-kata yang baik, yang menarik, ya, boleh minta bantuan upline aktif, ya. Terus juga edifikasi upline, ya. Saya bersyukur sekali ketemu upline yang mau membantu saya, mengingatkan saya, menegur saya terus-menerus sehingga saya bisa mencapai apa yang saya dapatkan hari ini. Pertumbuhan diri saya itu semua karena upline saya yang terus membawa saya, mengasah saya. Nah, ketika kita mengedifikasi upline, kita juga mengedifikasi downline. Ya, saya senang sekali. Saya punya rekan kerja, meskipun punya kesibukan yang banyak, harus mengasuh anak di rumah, ya, dengan semua aktivitas yang sangat padat, dia tetap menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom, untuk bisa membantu presentasi rekan-rekannya. Nah, ini satu edifikasi. Atau mungkin downline-nya baru bergabung. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Linda. Ibu Linda ini baru bergabung dan sangat antusias untuk menjalankan bisnis ini. Ya, jadi yang kita sorotin kalau lebih bagus adalah satu karakter, teman-teman, ya, supaya ini tidak ada kesan yang lebay gitu ya, teman-teman, tapi ada value. Dari setiap orang pasti punya value, ya, jadi kita bisa angkat value orang itu, atau dari produk, atau dari tools, ya, atau cross line leader. Misalkan saya mengedifikasi Cikgu, ya, Bunda Istri, saya senang sekali, saya belajar banyak menata kata-kata, memberikan satu penguatan, memberikan satu semangat, ya. Saya suka sekali dengan posturnya Bunda Istri ketika membawakan sesi, ya. Jadi itu satu edifikasi, ya. Nah, untuk lebih detailnya sudah disediakan lagi yang namanya CD edifikasi. Teman-teman bisa dapatkan di BEC. Yang kesembilan adalah duplikasi. Duplikasi adalah kunci dari semua langkah yang ada di How to Start atau HTS. Tanpa adanya duplikasi, bisnis ini tidak akan berbeda dengan bisnis di luaran, ya, yang membandingkan membedakan, ya, bisnis ini adalah diduplikasi, ya. Nah, apa sih yang namanya duplikasi? Apa yang harus diduplikasi? Bukan orangnya, bukan performance-nya, tapi cara bekerjanya, ya, teman-teman, ya. Jadi pastikan ketika Anda mensponsori, ya, mengclosing B, yang kita inginkan, B juga bisa mendapatkan keuntungan, B bisa mendapatkan jaringan, mendapatkan rekan kerja seperti yang kita punyai. Maka saya sebagai sponsor B akan mendampingi B untuk mensponsori C. Jadi pada waktu ini saya yang melakukan presentasi karena si B baru bergabung. Ya, karena si B baru bergabung, saya melakukan presentasi. Setelah itu mendapatkan C, mengclosing C ceritanya. Nah, ketika sudah mengclosing C, saya mulai meroleplay B, ya, supaya B bisa melakukan presentasi untuk C, ya, dan C bisa mengclosing D. Nah, setelah itu prosesnya belajar lagi, ya, bertumbuh lagi. Yang mempresentasi adalah si C, bukan lagi si B. Ya, yang terjadi banyak orang mengatakan,
aku nih belum bisa presentasi loh. Tolong dibantu ya. Ya, gitu kan. Namanya upline pasti kan. Kalau si A belum bisa si B belum bisa presentasi, otomatis si A yang presentasi. Dapat si C. Terus si C bilang, aku juga belum bisa presentasi nih B. Kalau aku pengen dapetin rekan kerja gimana caranya B? Tenang, ada si A. Wah, akhirnya si A yang presentasi. Ya, kalau misalkan ya teman-teman, Anda punya yang namanya eh, 2 rekan kerja. Dalam 1 minggu, Anda ingin memberikan pelayanan yang adil, ya kan? Maka Anda akan berbagi dalam 6 hari misalkan ya. Dalam 6 hari punya 2 rekan kerja, maka Anda membagi nih 3 hari untuk si A, 3 hari untuk si B. Kalau rekan kerjanya bertambah lagi, maka waktunya akan dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi. Nah, kira-kira kalau yang seperti itu, apakah itu terjadi proses duplikasi? Jawabannya belum. Ya, yang terjadi duplikasi adalah ketika Anda mulai merole play dan rekan kerja Anda mulai bisa melakukan presentasi sendiri. Kembali ke bagian yang pertama di POS ya. Jadi pastikan teman-teman duplikasi ini terjadi. Dari situ akan keluar yang namanya running business network marketing ya. Lebih detailnya bisa dilihat di CD duplikasi. Ya, yang terakhir, saya mau cerita satu kisah ya. Di kisah ini ada 2 ekor burung, yaitu burung elang dan burung kalkun. Burung elang terbang tinggi, gagah ya. Burung kalkun duduk santai di rumahnya. Nah, kalkun lihat elang, waduh enak banget ya si elang tuh ya. Terbang tinggi ke sana kemari, enak banget. Aku kepengen gitu kan. Lalu si kalkun menelpon elang. Lang, wah, namanya cerita ya, jangan protes ya, suka-suka yang cerita ya. Lang, kamu tuh kok enak banget sih bisa terbang sana sini gitu. Aku juga pengen dong belajar terbang gimana caranya gitu. Boleh dong ajarin? Boleh, ayo gitu kan. Ketemuanlah si elang dan si kalkun. Akhirnya elang mau ngajarin kalkun terbang. Yuk, gini caranya. 1, 2, hap. Akhirnya kalkun berhasil terbang. Wah, makin nggak masuk akal ya ceritanya ya, kalkun bisa terbang ya. Ikutin aja pokoknya ceritanya. Nah, akhirnya si kalkun bisa terbang dan kalkun pun menikmati yang namanya terbang tuh enak ya kan, seger, bisa lihat banyak macam-macam seperti itu. Sampai akhirnya malam pun tiba dan kalkun berpamitan pada elang. Lang, udah malam nih, aku pulang ya. Thank you loh buat hari ini. Aku udah bisa menikmatin yang namanya terbang. Itu seru banget. Sampai besok ya, Lang. Nah, waktu pulang si kalkun kira-kira nih, teman-teman. Tadi kan kalkun udah bisa belajar, sudah bisa terbang. Bukan cuma belajar loh, tapi sudah bisa terbang. Kalkun kira-kira pulang ke rumah jalan kaki atau terbang, teman-teman? Ya, jawabannya si kalkun bisa terbang ketika bersama si elang. Ya, ketika pulang si kalkun tetap jalan, teman-teman, pulang ke rumahnya. Nah, apa sih inti dari cerita ini? Ya, seringkali kita sudah mendapatkan yang namanya pembekalan-pembekalan. Tapi semua pembekalan ini hanya akan terbenam, hanya akan tenggelam, hanya akan menguap kalau kita tidak memulai untuk mengambil tindakan, untuk mulai melakukan. Ya, seperti tadi di awal saya sharingkan, learning by doing. Jangan pernah takut untuk mulai mengambil langkah, ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah punya sesi NEO, PK, hari ini HTS. Masih sisa 2 training dasar lagi, yaitu business plan yang paling dinantikan ya, bicara duit dan duit ya, dan juga bagaimana cara melakukan presentasi yang profesional. Ya, pastikan teman-teman mengikuti satu rangkaian lengkap ya dan mendapatkan sertifikat dari Basic Business Class yang diselenggarakan komunitas Iskin Beauty Clubs. Ya, itu sharing saya hari ini. Nah, saya kembalikan waktunya ke Sis Ria. Terima kasih. Oke, thank you Sis Iing. Keren banget ya teman-teman. Pokoknya isinya itu daging, dan daging.
Daging apa? Daging kalkun. Nah, oke ya, jadi teman-teman, 9 langkah sukses ini adalah basic perjalanan kita di bisnis HDI. Jadi jangan pernah lewatkan ya satu langkah pun, karena satu langkah itu mempunyai arti yang sangat penting. Oke, jadi teman-teman bisa sambil ketik di kolom chat apa saja yang ingin ditanyakan kepada pembicara kita hari ini. Nah, ini Ceiing, ada yang masuk ini, ada yang menanyakan. Biasanya rata-rata orang mencap yang jualan MLM itu cari ketika perlu aja. Ya, memang sih. Seperti ada teman sekolah yang jarang dikomunikasikan, tahu-tahu udah lama nggak kontak, tiba-tiba chat tanya kabar. Tahu-taunya mau tawarin multi level. Nah, cara seperti itu emang bisa ya. Oke, jadi apa yang ditanyakan adalah emangnya bisa ya kita sudah sekian lama tidak berkomunikasi dengan teman yang lama. Apakah mereka tidak curiga? Nah, dari Ceiing biasanya bagaimana nih cara mengatasinya ini? Ya, thank you pertanyaannya, Sparkling Angel. Wow, luar biasa ya namanya ya. Pas banget gitu. Ya, jadi semua diawali ada stepnya ya. Biasanya kita sebutkan itu 4 langkah closing ya, 4 langkah closing. Ini pernah juga ada di channel YouTube kayaknya ya, Ing ya. 4 Ya, langkah benar. closing. Nah, nanti teman-teman bisa tanya upline-nya ya, yang mana sih channel YouTube-nya. Nah, saya kebetulan itu juga saya yang membawakan ya. Jadi nanti bisa dilihat detailnya. Yang pasti kalau mungkin awal kita sudah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu langsung ngomong, Riawati, aku sekarang di HDI loh. Kalau misalkan ini, langsung tembak langsung seperti itu pasti tidak nyaman, ya pasti tidak nyaman. Tapi tadi kan saya ada sharing sedikit, ya. Kalau saya ini dulu teman kampusnya Riawati, ya pasti saya akan tanya, kamu sekarang tinggal di mana, ya kan? Terus mungkin tanya kondisinya, kan sekarang kerja di kantor, apa punya usaha sendiri, aktivitasnya apa. Lebih banyak ice breaking lebih dulu sih. Kalau ice breakingnya melting, orang nggak akan keberatan kok. Memang hasilnya akan variatif ya. Akan ada orang yang tetap punya penilaian seperti itu, tetap blocking. Ujung-ujungnya nawarin MLM. So what? Kan aku nggak menawarin money game, ya kan? Aku nggak nawarin racun, aku nawarin madu loh, gitu. Ya, jadi semua kembali dari kita pribadi ya, Angel. Kalau misalkan kitanya sudah ragu-ragu, saya belajar dan ingat dengan jelas ya bukunya Mary Christensen mengatakan kalau ragu-ragu lebih baik tidak melakukan. Ya, karena apa? Karena itu pasti akan nyampe ke orang itu. Sesuatu yang ragu-ragu tidak akan ada hasil yang maksimal. Apapun itu, ya. Mau itu hubungan pertemanan, mau itu memilih makanan, mau itu memilih baju, ya. Kayaknya ragu-ragu, aku tuh oke nggak sih pakai ini nih, oke nggak sih, yang kayak gitu tuh. Akhirnya dibeli. Habis dibeli, ya kan, bener kan tadi aku tuh udah gimana gitu. Nah, jadi kembali ke langkah yang pertama, yakin dulu. Ya, yakin dulu bahwa saya mengkontak dia untuk memberikan sesuatu yang baik, ya, berbagi manfaat produk, memberikan peluang bisnis, di mana ini bisa jadi satu mungkin di awal side hustle, nantinya menjadi satu aset, ya, menjadi pendapatan utama. Nah, ini sesuatu yang baik, jangan pernah kita ragukan itu. Kalau dari awal kita punya tujuan yang jelas, maka teknisnya itu bisa dibicarakan dengan upline aktif. Ya, Angel langsung japri aja tanya kayak mana sih contoh-contohnya gitu ya. Semoga menjawab, Angel. Oke, thank you, Sis Iing. Nah, ada yang masuk lagi nih dari Nova Dwi. Selamat pagi, Mbak Iing. Saya mau tanya nih, kata-kata apa yang paling indah untuk dapat merekrut orang yang biasa mendengarkan dan menginginkan produk kita? Oke, kata-kata terindah ya. Kata-kata terindah itu kata-kata yang dibawakan dari pengalaman kita. Lebih tepatnya sih gitu ya. Ini kan tanyanya tentang produk ya. Jadi kalau Sis Nova
punya satu pengalaman produk, ceritakan aja. Itu bisa jadi pintu awal atau mungkin jendela kecil, ya. Tapi itu mengena, ya. Tadi seperti saya sharingkan, sesuatu yang sederhana yang memang kita alami. Misalkan kita mau sharing tentang es krim, ya, atau mungkin sharing tentang Propoelix, apapun produknya, bisa dimulai dari apa yang Sisnova sudah punyai, yang sudah rasakan. Sharingkan itu dulu, ya. Jadi itu akan jadi tidak dibuat-buat, tidak mengarang indah juga, tapi sesuatu yang sudah kita alami itu akan lebih mudah sih dan tidak mengada-ada ya. Dan yang pastinya di ujungnya kita juga akan dengan gampang mengatakan. Jadi jangan pernah merasa ini sesuatu yang rumit ya. Kak, sama halnya ketika tadi yang saya cerita makan nasi goreng gitu kan. Nasi gorengnya tuh enak banget. Terus kita tuh nggak disuruh promosi sama yang jual nasi goreng, tapi kemana-mana kita ingat nasi goreng itu enak banget gitu kan. Jadi cerita, ke mamah cerita, ke adik cerita, ke teman cerita, bahkan di akun Instagram kecerita seluruh dunia bahwa itu nasi goreng yang enak. Sampai-sampai nanti ada yang japri, lu ngomong gitu emang seenak apa sih nasi goreng? Itu beli di mana sih? Nah, akhirnya gitu. Bisa jadi awalnya bicara nasi goreng, akhirnya berujung dengan closing satu paket isi starter. Oh, nikmatnya. Mau dong yang kayak gitu. Ya, Sisnova hanya perlu ngobrol dengan upline, tanyakan ya, mungkin sudah punya satu pengalaman tapi bingung mengemasnya. Bagaimana sih mengawali pembicaraannya? Gitu ya. Semoga menjawab Sisnova. Oke, thank you Sis Iing. Nah, teman-teman di kolom chat sudah ada link untuk absensi hari ini ya. Silakan teman-teman boleh mengisi absen sambil kita meminta Iing untuk memberikan kesimpulan dari acara hari ini. Silakan Iing. Ya, teman-teman. Hari ini kita sudah mendapatkan 9 langkah sukses. Yang pertama harus kita ambil hari ini miliki keyakinan. Kalau langkah pertama tidak ada, maka tidak akan ada langkah kedua dan selanjutnya. Dan langkah ini diakhiri dengan duplikasi. Di tahap awal, semua langkah-langkah ini bukan untuk kita kalungkan ke orang lain, tapi untuk kita kerjakan, lakukan berulang-ulang sampai kita menjadi ahli lebih dulu. Sehingga kita menjadi satu blueprint yang bisa dan siap untuk dicetak. Cetakan yang jelas, cetakan yang menjadi manfaat untuk lebih banyak orang. Oke, thank you Iing. Nah, ini ada masuk lagi nih di kolom chat dari Sis Ninuk. Bagaimana caranya supaya selalu tetap semangat, tidak putus asa ketika belum atau sedikit yang minat ke produknya? Untuk punya semangat yang tetap menyala, kuncinya punya impian yang besar dan jelas. Ya, caranya impian sesuatu yang benar-benar diingini dan harus pokoknya nggak boleh enggak ya. Impian ini kalau mau dibilang ya ekstrimnya nih ya, kayak kita nih lagi pengen punya satu relationship ya, misalkan nih salah satu rekan kerja saya ya yang sepasang suami istri ini selalu stay tune berdua ya. Saya pakai contoh ya, permisi ya Bang. Ketika Bang Leo naksir yang namanya Cynthia Sianturi, ya kan, dia sudah memfokuskan energinya, perhatiannya, dananya, dan semua termasuk hatinya untuk seseorang, ya kan ya. Jadi apapun halangan, rintangan, topan, badai, tsunami, dia akan lewati, ya kan. Jakarta Medan deket, ya kan ya Bang ya. Nah, ketika ada hal-hal kecil yang kadang-kadang mengganggu seperti sinyal, ini apaan sih sayang, kok suaranya nggak jelas sih, lalalala. Oh gitu ya, bentar deh aku cari deh nomor internet yang lain. Oh, aku ganti provider deh, aku punya 10 nomor provider. Nggak tahu tuh 10 dapat dari mana ya, provider kayaknya nggak sebanyak itu. Tapi dia bisa.
gitu kan ya. Bentar deh aku manjat genteng dulu ya cinta, ya kayak gitu. Karena dia punya satu impian dan itu tidak bisa digantikan. Ketika kita punya impian yang seperti itu, dan seperti itulah kita punya di bisnis ini. Miliki satu impian yang besar dan tidak mungkin digantikan. Satu lagi, tetapkan waktunya. Kapan akan meresmikannya? Ya kan? Dan bersyukur sudah diresmikan kemarin. Selamat ya. Pasangan baru tuh dibully terus pokoknya di sini. Nah, supaya doa restunya itu berlimpah-limpah, ya kan ya. Ya, jadi seperti itu nih. Cari sesuatu. Kalau itu kan saya bicara pasangan hidup supaya contohnya tuh real dan memang cukup ekstrim ya. Jadi kalau misalkan nih, aku pengen iPhone yang apa? Nah, kapan harus dibeli? Atau nggak harus iPhone lah ya, iPhone 11 harga 1 jutaan juga oke. Itu iPhone apa ya? Yang bunyinya tulilut, mungkin itu iPhone-nya yang dimaksud ya. Ya, jadi tulisannya iPhone, it's okay, ya kalau memang itu pilihan, ya it's okay gitu kan ya. Jadi miliki impian supaya semangat itu tidak padam ya. Banyak orang mengerjakan bisnis ini dengan fokus yang besar, energi yang tidak pernah habis. Kenapa? Biasanya mereka ada di satu keadaan yang memaksa. Ya, kalau teman-teman belum mendengarkan sharingnya Pak Heri Hernandez, ayo dibuka linknya ya di Spirit Harvest. Bagaimana Pak Heri Hernandez punya satu spirit yang besar, semangat yang menyala-nyala. Ya, masih ingat nggak tuh Sis Ria? Waktu awal berapa dana yang harus disediakan setiap hari untuk pengobatan ayahnya? Ya, Pak Hernandez sampai harus mengorbankan ya sepanjang hari ya hanya untuk cari uang 2 juta per hari. 2 juta per hari itu on hand ya, cash ya. Yes, 2 sehari juta itu cash. harus. Setiap hari harus 2 juta cash. Bukan uang produk 2 juta loh ya, tapi keuntungannya 2 juta per hari. Taruhannya apa? Nyawa bapaknya. Ya, jadi ketika dia cerita, ketika dia prospek, ketika dia jualan, enggak sempet yang namanya baper, enggak sempat mikirin kenapa ya ibu itu enggak mau beli madu ya, kenapa ya, enggak sempet. Karena dia hanya punya waktu 24 jam untuk setor uang. Nah, kalau ya kita nggak berdoa seperti itu ya teman-teman ya, tapi dalam kondisi yang seperti itu, oh itu saya percaya ya, nggak pernah ada yang namanya putus semangat ya, karena dia cuma melihat kapan bapak saya sehat ya, dan luar biasa ya dengan semua keterbatasannya Tuhan memberikan bala bantuan yang kalau hari ini pun saya masih melihat ya Sis Ria ya 2 juta uang retail on hand setiap hari itu masih besar loh. Masih besar ya 2 juta per hari loh ya. Bukan 1 bulan loh, bukan 1 minggu. Tapi setiap hari dia harus mendapatkan 2 juta harus disetorkan langsung ke rumah sakit. Wow, itu luar biasa ya. Ya, jadi yang pertama miliki dulu impian. Ya, pastikan impiannya besar sehingga tidak kehabisan bensin di jalan. Oke? Semoga menjawab. Thank you Sis Iing untuk sharingnya. Wow, teman-teman hari ini detail banget dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua karena seringkali di lapangan banyak orang bingung. Wah, saya tahu 9 langkah sukses, tapi prakteknya seperti apa? Bagi Anda yang bingung, Anda cukup mengikuti training How to Start, terutama untuk teman-teman yang ikut pada hari ini, Anda sudah dapat pembekalan yang lengkap, pakai banget ya. Oke, jadi waktu juga menunjukkan 20:49, saatnya kita mempersiapkan apa yang akan dikerjakan besok. Mari kita buka dengan doa dan tutup juga dengan doa dan izinkan saya memimpin berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing mulai. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah menyelesaikan satu lagi training kami di Basic Business Class. Kiranya apapun yang kami dapatkan, kami bisa memaksimalkannya dengan cara mempraktikkan sehingga bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan semua rencana kerja harian kami untuk besok dan kami mau berjuang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, thank you teman-teman semua. Sekian untuk hari ini. Thank you untuk Sis Iing atas sharingnya yang luar biasa.
Dan teman-teman jangan lupa besok jam 7 malam kita ada Business Opportunity Session, dan jam 8 malam kita juga ada reseller ya. Jadi kesempatan untuk undang sebanyak-banyaknya. Oke, akhir kata saya Riawati mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda dan juga mengucapkan terima kasih untuk Sis Teresia Ningrum. Sampai jumpa, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi semuanya.